Kembali lagi dalam video Mr. Fendi. Hari ini kita masuk dalam video yang ketiga dari industri jasa keuangan gitu ya. Bagian C yaitu sektor perasuransian. Tadi kita sudah dengar ya, apa itu jenis usaha perasuransi. Ada asuransi umum, ada asuransi jiwa, ada reasuransi, ada asuransi kerugian. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kalau asuransi umum, biasanya asuransi contohnya asuransi harta benda ya, asuransi rekayasa, asuransi kendaraan bermotor. Jadi kalau kamu punya motor, kamu diasuransi, itu disebut asuransi umum. Ada juga yang sebutannya juga asuransi jiwa ya, di jiwa namanya juga jiwa. Berarti ada asuransi jiwa berjangka, ada asuransi mungkin seumur hidup gitu ya. Ada berjangka itu misalkan sampai umur sekian, 50 sampai umur mungkin 90 misalkan gitu ya. Asuransi jiwa tahunan. Ya, ada mungkin setahun, ada mungkin cuma hanya 2 tahun gitu saja ya. Ada yang keempat adalah asuransi kesehatan ya, dan itu asuransi jiwa. Jadi kalau berhubungan dengan jiwa, kalian misalkan tiba-tiba sakit kritis gitu ya, asuransi apa lagi gitu ya, ketika kamu meninggal, nah itu asuransi jiwa. Nah, ada reasuransi, artinya apa? Asuransi ini, perusahaan asuransi ini mengasuransikan perusahaan asuransi. Jelas ya, saya ulangi sekali lagi, reasuransi ada perusahaan reasuransi ini mengasuransikan perusahaan asuransi. Jadi contoh misalkan perusahaan asuransi misalnya Prudensial. Ada namanya perusahaan reasuransi. Reasuransi itu perusahaan reasuransi mengasuransikan perusahaan Prudensial. Seperti itu ya, contohnya ada Allianz, ada banyak macam, ada Manulife gitu ya. Nah, reasuransi itu apa saja sih perusahaannya? Ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia, ada PT Reasuransi Internasional Indonesia, ada PT Asuransi Indonesia Utama. Jadi banyak sekali perusahaan yang melakukan reasuransi. Dan yang terakhir ada perusahaan asuransi kerugian ya, asuransi kerugian harta benda, misalkan kemalingan, asuransi kerugian rekayasa, asuransi kerugian kendaraan motor, gitu ya, hilang dan segala macam, ada asuransi kerugian ya. Baik, kita masuk sekali lagi ke bagian yang keempat yaitu adalah dana pensiun ya, dana pensiun atau lembaga pembiayaan lainnya ya. Yang pertama dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola menjalankan program pensiun sekali lagi. Tujuan utama adalah mengelola program pensiun. Bagi kalian yang sudah pensiun, mungkin orang tua kalian gitu ya, orang tua kalian dengan usia pensiun, nah ada dana pensiun namanya. Tidak ada badan hukum yang mengelola itu, yang menjalankan program pensiun. Biasanya dananya dapat dari mana? Dananya dari himpun dari ya pendapatan yang diterima selama dia bekerja di suatu perusahaan, gitu ya. Nah, ada dua seperti PPMP dan juga PPIP. Apa itu PPMP? Program Pensiun Manfaat Pasti. Ya, ada namanya manfaat pasti. Ya, manfaat pasti didapatkan akan diterima setelah ya atau telah ditentukan sebelumnya dengan rumus tertentu ya, dengan hitungan tertentu. Yaitu makanya program pensiun manfaat pasti. Ada program pensiun yang iurannya pasti. Jadi besarnya manfaat itu tergantung dari iurannya ya, tergantung dari berapa banyak iuran yang kamu bayar gitu ya, hasil investasinya itu namanya program pensiun iuran pasti. Oke, jadi kalau program pensiun manfaat pasti itu ada hitungannya, sudah diterima yang akan kita terima nantinya usia misalkan usia pensiun 60 misalkan gitu ya. Nah, itu akan diterima sesuai dengan rumusnya, dihitung formulanya. Biasanya 2,35% kali masa kerja kali gaji pokok ya. Baik, kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan. Ya, lembaga pembiayaan adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank sekali lagi ya. Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang punya kegiatannya apa? Membiayai masyarakat, kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun juga bersifat konsultif. Apa saja sih lembaga pembiayaan? Ya, perusahaan penjaminan, ya, perusahaan modal ventura, ada perusahaan kartu kredit, ya. Kamu dengarkan sering dengar kartu kredit ya. Nah, itu bersifat konsumtif. Gitu. Ada yang bersifat produktif, ada yang bersifat konsultif. Ya. Nah, yang terakhir ada lembaga keuangan lainnya apa saja sih? Ada namanya BPJS. Kamu sering dengar kata BPJS. Itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi perusahaan ini emang benar-benar menjamin, memberikan jaminan berbagai bentuk, khususnya kesehatan gitu ya, kematian gitu ya, kecelakaan kerja, ada BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, jaminan pensiun gitu kan, jaminan hari tua. Ya, khususnya semuanya ini memberikan jaminan dalam bentuk jaminan itu tadi ya, kematian kesehatan. Tentunya saja ada iurannya. Ya, ada iuran kadang dibiayai oleh pemerintah, ada iuran yang mandiri yang kalian harus keluarkan sendiri untuk apa? Mendapatkan jaminan itu. Ya, ketika kamu sakit, kamu tinggal keluarkan kartu BPJS-nya.
Ya, ketika kamu membutuhkan apa namanya pensiun, ketika pensiun membutuhkan mencairkan dananya, silakan kalian cairkan BPJS tenaga kerjanya. Yang berikutnya adalah lembaga keuangan mikro. Ya, lembaga keuangan ini bergerak sekali lagi pada bidang pemberian jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan apa? Memberikan pinjaman dengan mikro. Ya, mikro kan bagian kecil. Ya, pembiayaan secara langsung untuk apa? Usaha skalanya skala kecil. Ya, skalanya skala mikro, baik pada anggota maupun juga kepada masyarakat. Sekali lagi ya, lembaga keuangan mikro itu bergeraknya di bidang apa? Memberikan jasa nih, ya, pengembangan usaha. Kalau kamu pengen mengembangkan usaha, kalau kamu memberdayakan ekonomi gitu ya, dengan memberikan pinjaman-pinjaman itulah yang membuat kita bisa bangkit kembali, memulihkan ekonomi kita. Baik pembiayaan langsung untuk usaha, baik usahanya apa, usaha kecil namanya lembaga keuangan mikro, ya, baik pada anggota maupun juga kepada masyarakat lainnya. Nah, yang terakhir kita belajar tentang otoritas jasa keuangan atau yang disebut dengan OJK. OJK itu adalah lembaga sekali lagi. Ya, kamu sering dengarkan lembaga. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 untuk apa? Menyelenggarakan sistem aturan pengawasan. Jadi dia mengatur dan mengawasi. Sekali lagi mengatur dan mengawasi tentang apa? Dengan integritas gitu ya. Dia punya prinsip. Dia nggak ada pembelaan. Oh, yang dia ngikut A karena dibayar nggak bisa. Dia ikut B karena dibayar nggak bisa. Dia punya integritas terhadap semua ke sektor jasa keuangan, ya. Semua sektor jasa keuangan, di sektor perbankan, mau pasar modal, mau sektor jasa keuangan non bank sekalipun yang tadi ya, asuransi, ada dana pensiun, ada apa lagi lembaga pembiayaan, tadi lembaga jasa keuangan lainnya. Itu dia harus mengawasi semuanya, dia harus mengatur semuanya. Itu OJK. Makanya otoritas jasa keuangan. Jadi kalau misalkan ada satu aplikasi, misalkan aplikasi apa namanya sebutannya, misalkan menarik saham, misalkan menarik dana dari masyarakat gitu ya, mau nabung gitu ya, harus diatur tentang dari OJK. Kenapa? Karena dia harus tahu, oh ada perusahaan kecil, oh ada aplikasi tertentu gitu ya, yang menghimpun dana. Jangan sampai apa disebutnya dengan apa, bodong gitu ya. Nah, itu ya, bodong. Nah, bodong itu artinya dipermainkan. Nah, dananya masyarakat dipermainkan. Dananya kalian tuh dibohongin istilahnya gitu ya. Makanya harus ada otoritas jasa keuangan, harus dipantau, harus dilihat benar-benar ya. Makanya dari otoritas jasa keuangan ada tujuannya. Apa tujuan OJK? Apa wewenang OJK gitu ya? Ada Dewan Komisioner OJK, ada prinsip tata kelola OJK tersendiri, ada asas OJK-nya, bahkan tentang pertanyaan tentang OJK juga ada. Ya, semua berdasarkan OJK. Sekali lagi OJK adalah lembaga yang mengatur dan juga mengawasi ya seluruh lembaga jasa keuangan yang ada. Gitu ya. Dia harus punya struktur, dia punya tujuan, dia punya wewenang, dia punya dewan komisaris. Dia berdiri sendiri, tidak memihak kepada siapapun. Ya, dia benar-benar independen, dia benar-benar punya integritas ya. Mudah-mudahan video ya industri jasa keuangan kita pahami bersama-sama video terakhir. Mudah-mudahan kita lanjut kepada video pembelajaran berikutnya. Salam entrepreneur, salam sehat buat kita semuanya.